Berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu mau melanjutkan tentang materi pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kedua kemarin, kita membicarakan tata nama senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, ataupun alkuna. Nah, pada masing-masing tata nama senyawa hidrokarbon punya keisomeran. Apa itu keisomeran? Isomer ini adalah suatu zat yang Ibu maksud di sini adalah hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul sama atau rumus kimia sama, akan tetapi rumus struktur atau rumus bangun berbeda. Isomer ini dibedakan menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur sendiri nanti kita bedakan, kelompokkan ke dalam isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan yang kedua, isomer ruang, itu nanti kita bedakan ada isomer geometrik dan isomer optik. Nah, sekarang supaya kalian lebih jelas tentang keisomeran, di sini Ibu mau menjelaskan dulu secara garis besarnya isomer. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa isomer itu adalah terjadi pada senyawa hidrokarbon. Zat yang Ibu maksud adalah zat hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul. Rumus molekul itu atau rumus kimia. Contohnya misalnya di sini untuk alkana C6H14. Nanti di sini ada berapa isomer? Nah, kita coba ya. Isomer yang pertama itu cara mencari isomernya itu adalah lurus 6, kita bentangkan rantai karbon 6, rantai karbon. Nanti untuk hidrogennya gampang kalian ya. Nah, ini yang kerangka dulu ya. Nah, ini lurus 6. Sekarang putus satu sebagai cabang. Namanya cabang tidak boleh paling pinggir. Nah, metil paling tidak di nomor 2. Nah, kita dari kiri ya, supaya kita lihatnya. Nah, ya kan? Nah, ini rangka ini bisa kita pindah ke tengah ya. Yang ketiga. Nah, ya kan? Jadi kalau ini masih lurus, ini adalah N-heksana ya. Ini heksana. Kalau di sini berarti nanti ini 2 metil kan, 1 2. Gak mungkin nomor satunya dari kanan karena cabangnya jauh. Jadi 2 metil 2 metil pentana. Kalau ini 1 2 3, ini 3 metil pentana. Nah, kalau sudah posisi di tengah ini namanya kerangkanya sudah maksimal. Nah, berarti kita bisa memutuskan lagi sebagai cabangnya ya. Ini yang keempat. Nah, yang keempat. Nah, jadi di sini butana ya. Cabangnya kita taruh di nomor sama. 22. Nah, sekarang ini 1 di nomor 2, 1 kita jalankan ke nomor 3. Nah, 1 nomor 2, 1 nomor 3. Nah, ya. Nah, ini nomor dari kiri nomor satunya boleh, dari kanan juga boleh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau misalnya kita buat lagi dengan nama yang berbeda, berarti isomer. Kebetulan ini sudah nggak bisa lagi berpindah ya. Kalau ini misalnya kita putuskan, kita pindahkan ke atas seperti ini, namanya nanti akan sama 2,2. Nah, jadi heksana C6H14 di sini ada 5 isomer. Nah, ini isomer yang pertama, lurus masih.
yang kita sebut dengan heksana atau N-heksana. Nah, ini namanya N-heksana. Isomer yang kedua, nah cabang di nomor 2. Tadi ya, kerangkanya kelihatan ya. Nah, ini kita sebut, kita namai 2-metil. Nomor 1 di sana ya. 2-metil pentana. Isomer yang ketiga, cabang tadi pindah ke nomor 3 ya. Nah, cabang ke nomor 3. Makanya kita namai dengan 3-metil pentana. Karena sudah di tengah, berarti maksimal sudah. Nah, berarti putus. Putus, rantai utamanya tinggal 4. Nah, ini tinggal 4 ya. Nih, tinggal 4. Nah, kalau mau putus rantai karbonnya, supaya kalian maksimal nanti isomernya, kita taruh di nomor yang rendah dulu. Ini 2,2. Nah, di sini 2,2 dimetil butana. Kenapa butana? Karena rantai utamanya hanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang terakhir ini, nah cabangnya di nomor 2 dan 3. Nah, dari kanan boleh kalau seperti ini, nomornya dari kanan boleh, dari kiri boleh, dari kanan boleh. Kebetulan sama-sama di nomor 2 dan 3. Nah, ini kita namakan 2,3 di, karena ada 2 ya, dimetil butana. Kenapa butana? Karena rantai utamanya hanya 4. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana kalian mencari atau membuat isomer kerangka. Nah, sekarang isomer struktur yang kedua, yaitu Ibu mau menjelaskan bagaimana mencari ya atau membuat isomer yang disebut dengan isomer posisi itu seperti apa. Namanya juga isomer posisi. Itu adalah isomer di mana posisi gugus fungsi itu berbeda. Nah, jadi di sana di dalam rumus kimianya itu dia harus mempunyai gugus fungsi ya. Nah, contohnya misalnya di sini Ibu membuat yaitu turunan dari alkena ya. Nah, contohnya misalnya dari butena ya. C4H8. Isomer posisinya ya. Karena ini alkena. Nah, jadi yang pertama 4 kita bentangkan. Nah, ini posisinya. Posisinya pertama harus di nomor 1 ya, gugus fungsinya. Nah, ini kita sebut dengan 1 butena. Nah, langsung ikatan rangkapnya, gugus fungsinya ini kita pindahkan ke kita jalankan. Yang kita jalankan adalah gugus fungsi dulu ya. Nah, ini kita sebut dengan 2 butena. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2. 1, 2. Nah, jadi ikatannya di nomor 2 butena. Nah, kalau nanti bisa membuat nama yang berbeda, misalnya di sini nanti ini bisa enggak ikatan rangkapnya itu kita pindahkan ke sana ya, ke kanan misalnya ya. Nah, ternyata kalau ini kita pindah ke sana, nah ini Ibu gambarkan ya. Nah, ikatan rangkapnya kita pindah ke sini. Nah, ke kanan seperti ini, dari sini ke sini toh. Ternyata namanya 1, 2, 3. 1 berarti kembali ke atas. 1 butena. Jadi nomor 1 ini dengan yang paling bawah ini ternyata sama. Itu namanya salah, bukan isomer. Karena namanya isomer harus berbeda. Nah, jadi untuk gugus fungsi dari alkena itu dari butena C4H8, di sini dia
mempunyai dua isomer posisi. Yang pertama posisi gugus fungsinya nomor 1, yang kedua posisi gugus fungsinya di nomor 2. Ini 1 butena, ini 2 butena. Ini kalau dari alkena. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada gugus fungsi yang lain, nah contohnya misalnya bukan dari alkena atau alkuna, nah itu juga sama. Jadi rantai karbonnya tetap. Tidak boleh terjadi pemutusan pada rantai karbon. Karena kalau terjadi pemutusan rantai karbon, itu bukan isomer posisi, tapi itu adalah isomer kerangka. Jadi kalau posisi itu hanya posisi gugus fungsinya saja ya yang bergerak. Tapi ingat, isomer supaya kalian tahu bahwa itu mempunyai rumus struktur yang berbeda, kalian harus melihatnya dari kiri dan kanan. Jangan kamu fokus dari kiri terus ya. Akhirnya nanti dari kanan dia harusnya posisinya sama nomor 1 ya kan, ikatan rangkap yang terdekat seperti tadi yang Ibu berikan contoh. Nah itu nanti oh ini berbeda, padahal itu adalah sama. Jadi harus lihat rantai karbonnya, gugus fungsinya itu bisa dilihat di kiri, bisa lihat dari kanan. Apakah itu memberikan nama yang berbeda? Kalau memang namanya berbeda bisa dilihat dari kiri dan kanan, berarti itu tepat. Itu yang kita sebut dengan isomernya. Kalau tadi Ibu memberikan contoh isomer posisi dari alkena, sekarang supaya lebih jelas lagi Ibu memberikan contoh dari alkohol. Kenapa ini alkohol? Karena di sini mengandung gugus fungsi OH. Nah, ini nih, kalian baru mengenal, nggak usah namanya dulu ya. Di sini kalian hanya tahu posisinya seperti apa, rantai karbonnya ya. Ini hidrokarbon, jadi rantai karbon. Nah, ini gugus fungsi OH. Misalnya dari kanan boleh kita taruh gugus fungsi di nomor 1. Yang cabang tadi ya, yang tidak boleh di nomor 1. Nah, ini nomor 1 pindah ke sini. Nah, gugus fungsi ya. Rantai karbonnya tetap harus C4. Namanya juga kita membicarakan isomer posisi. Kalau rantai karbonnya putus itu nanti isomer kerangka ya. Nah, kalau posisi seperti ini. Ini nomor 1, OH-nya di sini nomor 2. Kalau seandainya ini kita pindah ke sini ya, jalan lagi, nah ke kiri, nah ternyata dia juga nomor 2. Misalnya Ibu hapus ya, Ibu pindah posisinya ke sini, nah ternyata juga nomor 2, 1, 2. Nomornya nggak boleh dari sini karena gugus fungsinya harus yang terdekat. Nah di 1, 2. Oh ternyata kalau ini 1 pindah ke sini pun, melompat ke sini pun juga nomor 2. Mau OH-nya mau ditaruh di nomor 2 juga nomor 2 ya. Nah, ini kalau ini dari kanan ya. Seandainya tadi OH kita geser ke sana, jangan dikira jangan nomor 3 karena nomor 1-nya nanti dari kiri yang terdekat ya. Nah, ini namanya isomer posisi. Jadi posisi gugus fungsi yang berbeda. Nah, ini nomor 1 yang kita sebut nanti dengan 1 butanol. Sedangkan ini gugus fungsinya nomor 2, nanti kita namakan dengan 2 butanol. Ya. Jadi C4H9OH isomer posisinya hanya ada 2. Yang pertama 1 butanol, yang kedua adalah 2 butanol. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan mengenai bagaimana kalian bisa membuat rumus struktur yang berbeda ya dari isomer kerangka dan isomer posisi. Kalau kerangka tadi adalah kerangkanya, artinya rantai karbonnya yang bisa terjadi perbedaan, bisa putus, bisa jalan-jalan. Nah, sekarang kalau isomer posisi tadi adalah dia harus mempunyai gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa? Tanda. Misalnya alkena, gugus fungsinya apa? Ikatan rangkap 2.
Kalau alkona apa gugus fungsinya? Ikatan rangkap 3. Kalau alkohol OH. Nah, OH atau ikatan rangkap itulah nanti yang dibedakan, yang bisa berjalan di rantai karbonnya. Tetapi rantai karbonnya tetap tidak boleh terjadi pemutusan. Karena terjadi pemutusan itu nanti masuk ke isomer kerangka. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang isomer gugus fungsi. Nah, apa isomer gugus fungsi? Isomer gugus fungsi itu adalah isomer, ya toh? Itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus kimia sama atau rumus molekul sama, akan tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Ya, gugus fungsinya yang berbeda. Nah, di sini Ibu berikan contoh dari isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi. Nah, contohnya misalnya di sini dari C4H10O. Nah, C4H10O ini nanti adalah bisa merupakan alkohol gugus fungsi OH, bisa nanti ether gugus fungsi O. Kenapa? Karena kedua gugus fungsi ini saling berisomer fungsi. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Nah, ini adalah rumus umum daripada alkohol dan ether. Nah, ya, alkohol dan ether. Nah, ini rumus umumnya ini. Jadi yang membedakan keduanya adalah gugus fungsinya. Nah, contohnya misal untuk alkohol, 4-nya bisa kita buka. Nah, gugus fungsinya terserah mau ditaruh di mana. Misalnya di sini. Nah, ini bisa. Nah, ini alkohol, dia dapat membentuk alkohol. Dia juga berisomer fungsi dengan ether. Nah, ether itu gugus fungsinya O ya. Nah, karena C-nya itu 4, kita bagi di sini misalnya 22, boleh. Nah, ini. Nah, CH2 nih. Ya, C-nya 4 hanya 10 nih, hanya 10 ya. 3 tambah 2, di sini 2 tambah 3. Nah, yang kita sebut dengan isomer fungsi. Nah, jadi dia bisa membentuk alkohol, C4H10O, dia juga bisa membentuk ether. Nah, karena gugus fungsinya ini yang membedakan hanya gugus fungsi, maka dia disebut gugus fungsi. Jadi isomer gugus fungsi ini nanti ada 3. Ini yang pertama itu untuk alkohol dan ether. Ya kan? Nah, yang kedua, nah, kalau tadi isomer fungsi, ya tak? Itu dengan rumus umum CnH2n plus 2O, itu adalah gugus fungsi yang dimiliki itu adalah alkohol OH dan ether O. Sekarang yang kedua, itu adalah rumus umumnya CnH2nO ya. Enggak plus 2. CnH2nO ya. Nah, ini berisomer fungsinya ini adalah aldehid. Nah, gugus fungsinya dan keton. Nah, ini gugus fungsinya keton. Nah, ini aldehid, ini keton ya. Nah, ini namanya aldehid. Nih, gugus fungsi aldehid. Ini gugus fungsi keton. Nah, contohnya C4H8O. Ini bisa membentuk aldehid. Nah, bisa membentuk aldehid. Namaku butanal tuh 2, 3, 4. Karena 4 namaku butanal ya, pakai L karena dia aldehid. Pakai L.
Yang kedua, fungsi kedua keton. 4 kita bentangkan, gugus fungsi kita masukkan. CO tadi gugus fungsinya keton ya. Nah, langsung seperti biasa karena hidrokarbon. Nah, seperti ini. Ya, nah ini nomor satunya dekat dari sini ya. Kalau dari kiri kan jauh, 1, 2, 3, gugus fungsi nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2. Berarti namaku adalah 2-butanon. Nah, ini nama isomer fungsi ya. Jadi yang membedakan keduanya ini adalah gugus fungsinya. Satu mengandung gugus aldehid, yang satu mengandung gugus keton. Makanya dia disebut isomer fungsi. Yang ketiga itu adalah CnH2nO2. Rumusnya hampir sama dengan aldehid dan keton. Cuma oksigennya di sini ada 2. Kalau aldehid keton tadi itu ada 1 ya. Nah, ini 1 mengandung gugus asam karboksilat. Nah, mengandung gugus fungsi asam karboksilat. Nah, yang satunya adalah ke ester ya. Nah, rumusnya COOR ya. Nah, ini ester. Ester, karena ini turunan asam karboksilat, maka ester nama lainnya adalah alkil alkanoat. Nah, kalau asam karboksilat tadi nama IUPAC nanti adalah asam alkanoat. Nah, nama lain dari asam karboksilat. Contohnya C3H6O2. Nah, untuk asam karboksilat bisa kita buka 3C-nya, ikuti. Masukkan gugus fungsi. Masukkan gugus fungsi asam karboksilat. Nah, lengkapi hanya seperti biasa. Nah, ini isomer fungsinya. Yang satunya ester ya. Karena ester itu adalah COR, R-nya itu adalah alkil rantai karbon. Nah, jadi 3 itu kita bagi, sini 2, di sini 1. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi 1 mengandung gugus asam karboksilat, yang satunya mengandung gugus ester. Sama-sama C-nya 3. Tuh 2, 3 sama-sama mengandung hanya 6. 3 tambah 2, 5 tambah 1. Nah, ini juga sama, C-nya ada 3. Tuh 2, 3. Hanya juga 6. 3 tambah 3. O-nya juga 2, 1, 2, O-nya sama. Nah, ini yang kita sebut dengan isomer gugus fungsi. Rumus kimia atau rumus molekulnya sama, tapi mengandung gugus fungsi yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan isomer gugus fungsi. Mungkin dari isomer ketiganya, baik itu adalah isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Kalian mungkin sudah bisa membedakan ya. Nah, isomer yang dimaksud kerangka itu bagaimana? Nah, isomer struktur yang kerangka itu bagaimana? Oh, isomernya kerangkanya, artinya rantai karbonnya yang berbeda. Jadi rantai karbonnya ya, yang berjalan-jalan itu namanya kerangka. Kalau isomer posisi itu adalah isomer posisi gugus fungsi yang berbeda. Rantai karbonnya tetap, ya. Jadi di dalam isomer posisi senyawanya ya hidrokarbon itu harus mengandung gugus fungsi. Baru bisa membentuk isomer posisi. Sedangkan kalau isomer gugus fungsi itu rumus molekulnya sama, tapi yang membedakan dia hanya gugus fungsinya saja.
Nah, di sini tadi dibedakan menjadi 3. Rumus isomer gugus fungsi yang pertama adalah CnH2n plus 2O. Tadi gugus fungsi yang dia bisa membentuk adalah alkohol dan eter. Rumus yang kedua adalah CnH2NO. Gugus fungsi yang bisa dibentuk adalah aldehid dan keton. Sedang rumus umum yang ketiga ini adalah CnH2NO2. Ini bisa mengandung gugus fungsi asam karboksilat atau sering kita sebut dengan asam alkanoat dengan ester. Ya, yang sering kita sebut dengan alkil alkanoat. Ya, contohnya ini tadi. C-nya 3, hanya 6, O-nya 2. Kalau membentuk asam karboksilat seperti apa? Oh, seperti ini. Kalau dia membentuk turunan daripada ester bagaimana? Oh, seperti ini. Kalau ester berarti nanti rantai karbonnya harus dibagi karena di sini ada alkilnya ya. Nah, ya seperti itu untuk isomer ya, struktur. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya bisa menjelaskan tentang isomer struktur, baik itu isomer kerangka, isomer posisi ataupun isomer fungsi. Nah, dari ketiga jenis isomer struktur tadi, kalian nanti dengan mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan, kalian akan lebih jelas bagaimana suatu hidrokarbon itu dapat membentuk isomer kerangka dan bagaimana senyawa hidrokarbon dapat membentuk isomer posisi dan hidrokarbon yang bagaimana dapat membentuk isomer gugus fungsi. Nah, dengan latihan-latihan soal yang Ibu berikan itu nanti kalian akan lebih mudah untuk memahami. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dengan isomer geometrik dan isomer optik. Nah, sampai jumpa minggu depan.